Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan mudah-mudahan anak-anakku semuanya tetap sehat, tetap semangat ya. Dan mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik. Kita lihat yuk covernya, sampulnya. Wow, ada gambar anak perempuan yang cantik ya, rambutnya panjang, bajunya warna merah. Yuk kita buka bersama. Judulnya 3, 2, 1. Prukalpa Sankar, Sang Pejuang Data. Dan ini adalah buku level 2 ya, jenjang level 2. Di sini tentu saja buku yang berjudul Prukalpa Sankar, Sang Pejuang Data ditulis oleh Kakak Shreyasi Singh dan ilustrator J.J. Wine dan Hendry. Wow, menarik sekali ini, dan tentu saja buku ini diterbitkan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Yuk simak ceritanya sampai selesai ya, agar anak-anak hebat semuanya dapat mengambil hikmah dari cerita yang dibacakan oleh Bu Aini. Prukalpa Sankar, Sang Pejuang Data. Di sini Prukalpa Sankar itu menyukai data dan angka. Angka-angka membantunya melihat pola-pola dan untuk memecahkan masalah masyarakat. Bagaimana dia melakukannya? Yuk kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Prukalpa sangat menyukai angka. Dia menyukai angka karena tahu angka bisa memecahkan banyak masalah. Angka bisa membantu membangun banyak pola dan sejarah. Angka bisa menghubungkan banyak orang. Angka bisa memberi mereka kekuatan. Itulah eksperimen yang dilakukan Prukalpa di Social Corps, sebuah perusahaan yang didirikannya bersama sahabatnya Farun. Angka-angka kesukaan Prukalpa adalah sekumpulan besar informasi tentang populasi. Inilah yang disebut data. Saat ini orang mengklaim bahwa data lebih berharga dari minyak ataupun emas. Mengapa? Bagaimana bisa beberapa angka atau bahkan banyak angka memiliki nilai lebih dibanding beberapa benda berharga di dunia? Ambil contoh kasusmu dan sekolahmu. Dalam minggu ini kamu tidak masuk sekolah 2 kali karena sakit perut. Kamu muntah dan mengalami sakit perut. Sepertinya itu bukan informasi yang sangat relevan bagi orang lain. Hanya orang tuamu, gurumu, dan kamu yang peduli kan? Tetapi bagaimana jika ada 5 siswa lain di kelasmu yang sakit pada hari yang sama dengan sakitmu? Apa yang akan terjadi jika mereka harus tinggal di rumah karena sakit perut? Kadang apa yang terjadi tidak hanya kamu saja yang peduli.
Jika kepala sekolah mengumpulkan informasi ini, beliau mungkin bertanya-tanya, mengapa ada 6 siswa di kelas yang sama sakit perut di hari yang sama? Apakah ada hubungannya dengan makanan yang disajikan di kantin? Atau dengan air yang mereka minum? Itulah alasan mengapa informasi tentang kelompok itu sangat berguna. Ketika informasi tentang teman sekelasmu disatukan dalam satu tempat, maka informasi itu menjadi data komunitas. Data komunitas adalah informasi tentang sekelompok orang yang berhubungan satu sama lain, sepertimu dan teman sekelasmu. Data ini berasal dari masing-masing di antara kalian. Data ini bersifat partisipatif. Artinya, data dikumpulkan dari beberapa orang. Begitulah cara Prukalpa menggunakan angka atau data. Dia mengumpulkan data untuk memecahkan masalah dan untuk membantu mengelola masalah sekolah, masalah kota, dan meningkatkan kondisi kehidupan. Bahan bakar untuk masak dalam 3 tahun. Populasi yang bersangkutan 50 juta wanita. Wilayah 13 negara bagian, 640 distrik. Sumber daya lainnya 50.000 teknisi lapangan, 3 perusahaan minyak, 10.000 pusat distribusi LPG. Dalam 11 bulan, Social Corps membantu mendistribusikan 27 juta sambungan LPG. Pengenalan dunia informatika dan internet. Populasi yang bersangkutan 10 juta wanita. Wilayah 12 negara bagian, 100.000 desa. Tingkat kebersihan dan sanitasi yang lebih baik dengan distribusi sabun antibakteri di desa-desa. Wilayah 822 kecamatan. Penyakit yang dipantau, 20 penyakit dipantau selama 260 minggu. Bagaimana Prukalpa dan timnya mendapatkan informasi yang dibutuhkan pejabat atau dan juga organisasi lain untuk mengambil keputusan? Tim memasang alat sederhana yang disebut kolek pada telepon orang-orang tertentu. Ini memungkinkan untuk mengumpulkan data dari orang-orang di seluruh dunia. Banyaknya informasi kecil yang diterima bisa menjadi sejumlah data yang sangat besar. Tim Prukalpa memilah informasi dan mengaturnya. Mirip seperti ketika kamu merapikan meja belajarmu agar lebih mudah menemukan pulpen, kertas, dan benda lainnya. Bagaimana mereka melakukannya? Mereka menggunakan sistem informatika dan kode yang kuat untuk membuat koneksi antara berbagai jenis data yang berbeda. Koneksi ini akan sangat sulit dibangun karena sistem informatika.
Mereka juga menggunakan tabel, peta, dan grafik untuk menunjukkan bagaimana data bisa saling berhubungan. Dengan demikian, data bisa menceritakan sesuatu. Koneksi menjadi lebih mudah dipahami. Prukalpa sangat menyukai pekerjaannya. Dia sangat senang menjadi seorang manajer bisnis. Tetapi memulai bisnis itu membutuhkan kerja keras. Dia harus bekerja di desa-desa kecil yang sulit diakses. Berkolaborasi dengan kementerian yang tidak selalu siap untuk mencoba ide-ide baru dan membantu orang untuk memahami mengapa mereka harus menghargai data. Di India, dalam banyak kasus, informasi masih tercatat dalam kertas. Data tidak tersedia dalam bentuk digital, sehingga sulit untuk diproses. Selain itu, banyak lembaga pemerintah mengumpulkan data, tetapi mereka tidak bekerja sama untuk membuat data itu terpusat. Organisasi data yang tersedia merupakan tantangan terbesar bagi Prukalpa dan timnya. Yang juga sulit adalah menyadari bahwa perubahan itu merupakan proses lambat dan rumit. Dibangun di atas data demi data, orang demi orang. Sebagai pemilik bisnis, merupakan pekerjaan yang ingin dilakukan Prukalpa untuk memulainya. Dia telah memutuskan bahwa cintanya pada angka tidak hanya digunakan untuk satu perusahaan besar saja. Hal yang membuatnya terus maju adalah kepuasan saat mengetahui pekerjaannya bisa berkontribusi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan membuat keputusan yang lebih baik. Prukalpa dan timnya telah membangun kemitraan dengan pemerintah, perusahaan, organisasi filantropis, dan organisasi non-laba di seluruh dunia. Kanada, USA, Republik Dominika, Guatemala, Irlandia, Jerman, Spanyol, Liberia, Pantai Gading, Uni Emirat Arab, Kenya, Malawi, Mozambik, Zambia, Afrika Selatan, India, Bangladesh, Sri Lanka, Korea Selatan, Myanmar, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini. Wow, sangat menarik sekali kan ya kisah dari Prukalpa Sankar sang pejuang data. Mudah-mudahan senantiasa bermanfaat ya untuk anak-anak hebat. Untuk anak-anak hebat semuanya di seluruh penjuru Nusantara. Dan sangat menginspirasi, maka anak-anak teruslah untuk belajar. Teruslah untuk berjuang dan teruslah untuk menggapai cita-cita. Dan terima kasih dari Bu Aini, dan mohon maaf apabila Bu Aini ada kesalahan dan juga kekhilafan. Di Taman Makan Selasih cukup sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di Bu Aini Bercerita selanjutnya. Dadah, salam literasi.